Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, terima kasih telah memberikan kesempatan kepada kelompok 8 untuk mempresentasikan materi tentang pengawasan dan pengendalian. Pertama-tama saya akan memperkenalkan nama-nama anggota kelompok 8. Yang pertama, Ella Kumalasari Hasibuan. Yang kedua, Karen Dwi Wulandari. Ketiga, Sela Adelia Silaban. Keempat, Wina Aulia Rizka. Baiklah, saya akan membacakan materi yang pertama. A. Pengertian pengawasan dan pengendalian. George R. Terry 2006 395 mengartikan pengawasan sebagai mendeterminasi apa yang telah dilaksanakan. Maksudnya, mengevaluasi prestasi kerja dan apabila perlu, menerapkan tindakan-tindakan korektif sehingga hasil pekerjaan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Secara umum, pengawasan merupakan suatu usaha sistematik untuk menetapkan standar pelaksanaan tujuan dengan tujuan-tujuan perencanaan, merancang sistem informasi umpan balik, membandingkan kegiatan nyata dengan standar yang telah ditetapkan sebelumnya, menentukan dan mengukur penyimpangan-penyimpangan serta mengambil tindakan yang koreksi yang diperlukan. Pengendalian menurut Hansen dan Mowen adalah proses penetapan standar dengan menerima umpan balik berupa kinerja sesungguhnya dan mengambil tindakan yang diperlukan jika kinerja sesungguhnya berbeda secara signifikan dengan apa yang telah direncanakan sebelumnya. Pengendalian adalah suatu fungsi yang positif dalam menghindarkan dan memperkecil penyimpangan-penyimpangan dari sasaran-sasaran atau target yang direncanakan. Setiap pengorganisasian, oleh karena itu, harus memiliki sistem pengawasan atau pengendalian. B. Asas-asas pengawasan dan pengendalian. Harold Kohns and Cyril O'Donnell dalam buku Principles of Management mengemukakan asas-asas pengendalian, yaitu 1. Asas tercapainya tujuan, 2. Asas efisiensi pengendalian, 3. Asas tanggung jawab pengendalian, 4. Asas pengendalian terhadap masa depan, 5. Asas pengendalian langsung, 6. Asas refleksi rencana, 7. Asas penyesuaian dengan organisasi, 8. Asas pengendalian individual, 9. Asas standar, 10. Asas pengendalian terhadap strategi, 11. Asas kekecualian, 12. Asas pengendalian fleksibel, 13. Asas peninjauan kembali, dan 14. Asas tindakan. Jenis-jenis pengawasan dan pengendalian. Ada beberapa jenis pengawasan yang dapat dilakukan, yaitu pengawasan intern dan ekstern, 2. Pengawasan preventif dan represif, 3. Pengawasan aktif dan pasif, 4. Pengawasan kebenaran formil menurut hak dan pemeriksaan kebenaran material mengenai maksud tujuan pengeluaran. Jenis-jenis pengendalian adalah sebagai berikut. 1. Pengendalian karyawan atau personal control, 2. Pengendalian keuangan atau financial control, ketiga pengendalian produksi atau production control, keempat pengendalian waktu atau time control, kelima pengendalian teknis atau technical control, keenam pengendalian kebijaksanaan atau policy control, 7. Pengendalian penjualan atau sales control, 8. Pengendalian inventaris atau inventory control, 9. Pengendalian pemeliharaan atau maintenance control. Tujuan dan manfaat pengawasan dan pengendalian. Adapun tujuan pengawasan yaitu menjamin ketetapan pelaksanaan tugas sesuai dengan rencana tersebut. Kedua, kebijaksanaan dan pemerintah. Ketiga, melaksanakan koordinasi kegiatan. Keempat, mencegah pemborosan dan penyelewengan. Kelima, menjamin terwujudnya kepuasan masyarakat atas barang dan jasa yang dihasilkan. Keenam, membina kepercayaan masyarakat terhadap kepemimpinan organisasi pemerintah. Menurut Terry dan Ru, tahun 2240, manfaat pengawasan relatif dan tergantung dari pentingnya kegiatan itu, sumbangan dibuat, serta besarnya organisasi. Tujuan sistem pengendalian manajemen antara lain sebagai berikut, supaya proses pelaksanaan dilakukan sesuai dengan ketentuan-ketentuan dari rencana, melakukan tindakan perbaikan jika terdapat penyimpangan-penyimpangan, supaya tujuan yang dihasilkan sesuai dengan rencananya, memeriksa ketelitian dan kebenaran data akuntansi, memajukan efisiensi dalam operasi, meningkatkan akuntabilitas, merangsang kepatuhan pada kebijakan rencana prosedur,
peraturan, dan ketentuan yang berlaku. Berikut ini adalah beberapa manfaat dari sistem pengendalian manajemen, yakni dapat mengetahui sejauh mana program sudah dilakukan oleh staf, apakah sesuai dengan standar atau rencana kerja, apakah sumber daya telah digunakan sesuai dengan apa yang telah ditetapkan. Dapat mengetahui adanya penyimpangan pada pemahaman staf dalam melaksanakan tugas-tugasnya. Dapat mengetahui apakah waktu dan sumber daya lainnya mencakupi kebutuhan dan telah dimanfaatkan secara efisien. Dapat menerima informasi dan perspektif lain mengenai pekerjaan seseorang. Untuk memastikan bahwa sebagai pribadi dan sebagai orang pekerja tidak ditinggalkan, tidak perlu membawa kesulitan, masalah, dan proyeksi saja. Untuk menjadi proaktif bukan reaktif. Untuk memastikan kualitas pekerjaan. Proses pengawasan dan pengendalian. Maman Ulkas 2004 338 menyebutkan 3 unsur pokok atau tahapan. Tahapan yang selalu terdapat dalam proses pengawasan yaitu 1. Ukuran yang menjanjikan bentuk yang diminta. Standar ukuran ini bisa nyata, mungkin juga tidak nyata, umum ataupun khusus, tapi selama seseorang masih menganggap bahwa hasilnya adalah seperti yang diharapkan. 2. Perbandingan antara hasil yang nyata dengan ukuran tadi. Evaluasi ini dilaporkan kepada khalayak ramai yang dapat berbuat sesuatu akan hal. 3. Kegiatan mengadakan koreksi pengukuran. Pengukuran laporan dalam suatu pengawasan tidak akan berarti tanpa adanya koreksi. Jikalau dalam hal ini diketahui bahwa aktivitas umum tidak mengarah ke hasil yang diinginkan. Proses pengendalian dilakukan secara bertahap melalui langkah-langkah berikut. Tahap pertama dalam pengendalian adalah penetapan standar pelaksanaan yang mengandung arti sebagai suatu satuan pengukuran yang dapat digunakan sebagai patokan dan penilaian hasil-hasil. Kriteria-kriteria untuk mengukur pelaksanaan pekerjaan dalam bentuk kuantitatif ataupun kualitatif. Standar pelaksanaan atau standard performance adalah suatu pernyataan mengenai kondisi-kondisi yang terjadi bila suatu pekerjaan dikerjakan secara memuaskan. 2. Penentuan pengukuran pelaksanaan kegiatan. Penentuan standar akan sisa-sisa bila tidak disertai berbagai cara untuk pengukuran pelaksanaan kegiatan nyata. Oleh karena itu, tahap kedua dalam pengendalian adalah kegiatan nyata, menentukan pengukuran pelaksanaan kegiatan secara tepat. 3. Pengukuran pelaksanaan kegiatan. Setelah frekuensi pengukuran dan sistem monitoring ditentukan, pengukuran pelaksanaan dilakukan sebagai proses yang berulang-ulang dan terus-menerus. Ada berbagai cara untuk melakukan pengukuran pelaksanaan, yaitu pengamatan, laporan-laporan lisan dan tertulis, pengujian atau dengan pengambilan sampel. Keempat, pembandingan pelaksanaan dengan standar dan analisa penyimpangan. Tahap kritis dari proses pengawasan adalah pembandingan pelaksanaan nyata dengan pelaksanaan yang direncanakan atau standar yang telah ditetapkan. Kelima, pengambilan tindakan koreksi bila diperlukan. Karakteristik sistem pengawasan dan pengendalian yang efektif. Sistem-sistem pengendalian yang dapat diandalkan dan yang efektif mempunyai karakteristik tertentu yang sama. Arti penting relatif dari karakter tersebut berbeda-beda menurut keadaan masing-masing. Tetapi, sebagian besar sistem pengendalian diperkuat oleh kehadiratnya akurat. Informasi tentang hasil prestasi harus akurat, tepat waktu. Informasi harus dikumpulkan, diarahkan, dan segera dievaluasi jika hendak diambil tindakan tepat pada waktunya untuk menghasilkan perbaikan. Objektif dan komprehensif. Informasi dalam sistem pengendalian harus dapat dipahami dan dianggap objektif oleh individu yang menggunakannya. Dipusatkan pada tempat-tempat pengendalian strategi. Sistem pengendalian sebaiknya dipusatkan pada bidang-bidang yang paling banyak akan terjadi penyimpangan dari standar atau yang akan menimbulkan kerugian paling besar. Biaya untuk mengimplementasi sistem pengendaliannya sebaiknya lebih sedikit atau maksimal sama dengan keuntungan yang diperoleh dari sistem itu. Karakteristik pengawasan yang efektif. 1. Akurat. 2. Tepat waktu. 3. Objektif. 4. Terpusat pada titik-titik pengawasan strategi. 5. Realistik secara ekonomis. 6. Realistik secara organisasional. 7. Terorganisasi
koordinasi dengan aliran kerja organisasi. 8 fleksibel, 9 bersifat sebagai pertunjukan dan operasional, 10 diterima para anggota organisasi. Baiklah, sekian dari hasil presentasi kami. Kurang dan lebih kami mohon maaf. Saya akan menutup hasil presentasi kami dengan mengucapkan terima kasih dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.